Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oshin, selaku pemateri pertama. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri atas nama Oshin, Ade Aurianti, dan Zahira. Di sini kami akan menyampaikan materi kami tentang arbitrase syariah, Basarnas, dan eksistensinya. Baiklah, saya akan memulai menyampaikan materi saya tentang pengertian arbitrase syariah dan Basarnas. Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah. Dalam hal sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum. Menurut Sudargo Gautama, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa. Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basarnas bersifat final dan mengikat atau binding. Untuk melakukan eksekusi atau putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan agama setempat. Badan Arbitrase Muamalat atau BAMUI adalah merupakan cikal bakal lahirnya embrio Basarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan surat keputusan MUI Pusat nomor Kep 390-5-1992 bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI tahun 1992. Tujuannya yaitu untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank dan unit usaha syariah atau UUS lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Basarnas. Perubahan tersebut berdasarkan surat keputusan nomor Kep 09-MUI-12-2003 tanggal 24 Desember 2003. Basarnas ini satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai eksistensi arbitrase syariah. Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 nomor Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 ditegaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah. Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegasan bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan penyelesaian sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya, misalnya lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dan dana syariah,
obligasi dan surat berjangka, menengah syariah, sekualitas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sebelum amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, kasus sengketa ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama, yang menjadi sebab karena wewenang pengadilan agama telah dibatasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Artinya pengadilan agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Di sisi lain, pengadilan juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, bagaimanapun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terkait dalam akad syariah. Pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara selama ini. Sebelum amandemen Undang-Undang Syariah, yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Namun untuk diselesaikan melalui arbitrase harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu. Kalau nasabah tidak sepakat, tentu kasus sengketa itu tidak bisa dibawa ke Basarnas. Saat ini masyarakat dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama, tapi meski demikian masyarakat tentunya masih bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi yakni Basarnas. Seperti yang diketahui, sengketa perdata dalam hal ini ekonomi syariah secara umum dapat diselesaikan melalui dua alternatif. Pertama, melalui non-litigasi yakni sistem ADR atau Alternative Dispute Resolution dengan beberapa cara, yaitu arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapatan ahli. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959. Kedua, melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama. Dengan berwenangnya peradilan agama dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bukan berarti bubar atau hapusnya arbitrase syariah. Arbitrasi syariah dalam hal ini Basarnas tetap ada dan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama ini disepakati para pihak dan perjanjian. Saat ini yang menjadi polemik bukan terkait eksistensi dari Basarnas, namun yang menjadi polemik adalah lembaga eksekutorial terhadap putusan Basarnas. Terdapat pendapat yang merespon kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut bahwa pengadilan agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah pengadilan negeri. Selanjutnya dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah kedua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Basarnas, dan lembaga arbitrase lainnya, baik yang berlembaga maupun arbitrase individual. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adik Aurianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Aurianti dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang eksistensi Basarnas. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Disebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, diantaranya disebutkan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mengacu pada ketentuan perundangan yang sudah ada, harus ditegaskan bahwa sengketa yang timbul dalam praktik ekonomi syariah mesti diselesaikan lewat pengadilan agama, kecuali jika para pihak menyatakan dalam akad perjanjiannya
suatu klausula mengenai dilibatkannya Basarnas dalam menyelesaikan sengketa, tetapi penegasan ini tidak cukup berdasarkan pada pengalaman penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan umum. Lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian non-litigasi ternyata masih membutuhkan kekuasaan peradilan dalam hal melaksanakan putusan arbiter eksekusi. Misalnya, ternyata lembaga arbitrase indosinis tidak bisa melakukannya sendiri tanpa penetapan dari pengadilan, karena itu tugas dan wewenang pengadilan agama pun kurang lebih sama dengan pengadilan negeri dalam hal merespon putusan lembaga arbitrase ini. Pengadilan agama dapat menggunakan asas doematigate dalam penemuan hukum, tetapi dalam bidang bisnis di samping para pihak dapat pula memilih jalur arbitrase Basarnas. Tentu hakim peradilan agama dan arbiter pada badan arbitrase syariah ketika memeriksa dan memutus adalah yang ahli di bidangnya, expert. Dalam dunia bisnis sekalipun di bidang kegiatan ekonomi syariah, para pihak ingin cepat menyelesaikan sengketa mereka secara adil dan bisnis dapat berjalan kembali tanpa patah orang menurut peraturan hukum arbitrase di Indonesia. Suatu sengketa bisnis sudah dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu paling lama 1 tahun, termasuk jika ada permohonan pembatalan putusan arbitrase, dibandingkan melalui peradilan agama yang memakan waktu paling sedikit 4 tahun, belum termasuk peninjauan kembali. Biasanya suatu pengurusan penyelesaian sengketa yang memakan waktu bertahun-tahun akan menghabiskan waktu dan biaya yang paling tidak sedikit, apalagi aparat penyelenggara negara kita belum dapat memberikan suasana kondusif dan penegakan hukum peradilan di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat melalui jalur dan legislasi diantaranya melalui Basarnas. Namun dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 poin C, undang-undang tersebut mengandung kelemahan karena ada opsi arbitrase yang lain. Kalau di antara pihak-pihak yang menekan akad ada yang tidak sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Basarnas, disinilah perlu sebuah ketegasan bagi umat Islam. Apakah percaya dengan arbitrase syariah atau tidak sebagai instrumen mempersilasikan hukum Islam, meskipun ketentuan penjelasan undang-undang ini masih memberikan peluang penyelesaian di luar Basarnas. Disitulah hanya saya bisa menjelaskan tentang eksistensi Basarnas. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.